Hai para kultivator dunia modern, setelah kemarin Mimin minum es teh manis campur bengkoang, akhirnya Mimin memutuskan untuk menghibur kalian semua dengan membawakan alur cerita yang pasti seru untuk diikuti. Sebelum memulai, Mimin harapkan dukungan kalian dulu untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa komentarnya juga biar tambah seru. Oke lah, mari kita siapkan kopi. Duduk yang manis, pasang headset kalian, lalu enjoy. Di awal cerita diperlihatkan MC kita bernama Wuji. Di sebuah altar, Wuji melepaskan kesempatan menjadi dewa dan 1000 tahun kultivasinya untuk kembali menebus diri masa lalunya. Di mana Wuji melakukan teknik fate changing skill untuk kembali ke masa lalunya di bumi. Di mana waktu itu pada tahun 2017, setelah berhasil kembali, Wuji merasa senang sambil menangis terharu mengingat saudari perempuan dan ibunya. Wuji bangkit dan bergumam, "Sosihen, kali ini kau tidak akan kubiarkan membahayakan keluargaku." Singkat cerita, di asrama Universitas Longsan, Wuji memasuki kamarnya, melihat sebuah jam dan berkata, "Kali ini aku perlu mendapatkan uang dengan cepat untuk merubah nasib keluargaku." Wuji kemudian duduk dan baru saja menyalakan laptopnya. Di sana beberapa orang teman sekamarnya datang. Salah seorang berkata, "Katanya ada yang menjual udang karang di dekat toko baru. Ayo kita pergi dan mencobanya." Salah seorang dari mereka berkata, "Hei, tuanmu tidak masuk kelas lagi. Saudara-saudaramu lapar, ayo traktir kami malam ini." Namun Wuji hanya diam, yang membuat orang itu kesal dan berkata, "Hei, si miskin ini mengabaikanku. Bukankah kau takut jika seluruh kelas mengetahui rahasiamu? Kau bukan dari keluarga kaya, kau palsu. Aku akan membiarkan semua orang di sekolah tahu." Tanpa mempedulikan mereka, Wuji menyimpan laptopnya di dalam tas, kemudian berdiri seraya berkata, Biarkan mereka tahu, aku tidak keberatan." Tanpa menghiraukan mereka, Wuji meninggalkan kamar itu, lalu pergi menjual laptopnya di tempat penjual barang bekas. Setelah Wuji kehilangan kultivasinya, dia harus mencari cara untuk memulihkan kultivasinya kembali. Karena laptop yang sudah digunakan selama 3 tahun dan termasuk model lama, Wuji hanya mendapatkan sedikit uang dari penjualan laptop itu. Setelah dari sana, Wuji mengingat adik perempuannya yang terseret masalah karenanya. Dan tekanan dari Sosiheng memaksa adik perempuannya bunuh diri. Di sini Wuji menemui adik perempuannya. Adik perempuannya bertanya, "Kenapa? Apa ada masalah?" Wuji tersentak mendengar itu. Ia lalu menjawab dengan sedikit tersenyum, "Tidak ada." Wuji bergumam, "Kali ini aku akan melindungimu." Di sana adiknya merogoh tasnya dan mengeluarkan bungkusan dan menyerahkannya kepada Wuji. "Ini dia, $5.000 dari pekerjaan paruh waktuku. Ambillah, tapi berhenti meminta pada ibu." Mendengar itu, Wuji tercengang. Adik perempuannya kembali mengatakan, "Masih bersikap bodoh, kamu mengancam ibu kalau kamu akan berhenti sekolah jika ia tidak memberimu uang. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku juga tahu kamu telah bermain-main dengan teman-temanmu. Sadarlah, tuan mudamu." "Ambillah," ucap adik perempuannya itu dengan lantang sambil menyodorkan bungkusan berisi uang pada Wuji. Saat adiknya berbalik untuk pergi, Wuji berkata, "Aku tidak butuh ini, ambillah dan pakai untuk sekolah." Adiknya berkata, "Sekolah? Aku sudah keluar." Mendengar itu, Wuji terkejut dan kembali bertanya, "Kenapa?" Di sini adiknya menjelaskan bahwa di rumah ada utang segunung yang harus dibayar. Penagih utang mengejar kita. Bagaimana bisa ibu mengembalikan jumlah yang begitu besar? Aku berhenti sekolah untuk bekerja." Mendengar semua itu, Wuji tersentak, kemudian memeluk adiknya. "Adik perempuan, maafkan aku. Beri aku beberapa hari. Percayalah padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini." Mendengar itu, adik perempuannya bergumam bahwa ada yang berbeda darinya hari ini. Beberapa saat kemudian, Wuji membeli beberapa ramuan di toko, kemudian berjalan menuju hutan. Di sana Wuji mengolah ramuan tersebut.
karena di bumi hampir tidak ada energi spiritual dan terpaksa mengandalkan ramuan minuman spiritual itu. Setelah sukses membuat ramuan tersebut, Uji segera meminumnya. Setelah meminum ramuan itu, Uji berkonsentrasi meningkatkan kultivasinya. Di sini tingkat kultivasi dikategorikan ke dalam 5 ranah utama, yaitu Liangqi, Yuandan, Shensun, Huasan, dan Tianren. Pedoman Shengxian yang dilatih Uji adalah serangkaian metode kultivasi unggul yang paling efektif dengan mencapai tahap awal Liangqi yang membuat kekuatannya dapat dengan mudah melampaui manusia normal. 1 jam kemudian setelah Uji berhasil ke tahap awal Liangqi, Uji kemudian mencoba kekuatannya. Ia meninju sebuah pohon besar yang membuatnya bolong seketika. Dengan kekuatan itu, Uji telah dapat menangani seniman bela diri biasa dari Huangxia. Saat ini, Uji memikirkan cara cepat untuk mendapatkan uang. Uji kemudian mendatangi sebuah warnet untuk browsing. Di sana, Uji mendapatkan informasi. Di sebuah laman web, Uji melihat sebuah misi untuk membunuh seorang putri jutawan, Su Wen, yang memiliki hadiah 10 juta. Dan misi itu telah diterima oleh salah seorang yang bernama Feng Qi dari klan pembunuh untuk misi tersebut. Di sana terdapat beberapa komentar. Feng Qi benar-benar menerima misi itu. Klan pembunuh tidak pernah gagal pada misi. Su Wen adalah pengusaha yang sukses. Rumor mengatakan bahwa putrinya cantik. Sayang sekali dia harus mati. Melihat informasi itu, Uji bergumam. 10 juta untuk membunuh seorang gadis. Ada juga orang yang melakukan pekerjaan ini. Lalu kemudian, Uji melihat di sana terdapat sebuah misi lagi, yaitu untuk melindungi gadis tersebut dari misi pembunuhan itu. Hadiah dari misi itu adalah 20 juta. Uji melihat komentar-komentar di sana. Feng Qi sangat kejam, mereka yang menjadi penghalang misinya akan dibunuh tanpa ampun. Siapa yang berani menerima misi ini? Hanya ada satu Wusun di Longsan. Dia baru saja mencapainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada harapan untuk putri keluarga Suhu. Melihat semua komentar itu, Uji berkata, "Oh, menarik." Uji kemudian menerima misi tersebut. Lalu di sana terdapat beberapa komentar. Seseorang benar-benar menerima misi tersebut. Uji, dari mana dia datang? Begitu berani dan tak kenal takut. Hahaha, seorang pemula menantang seorang pembunuh terkenal. HP dari Uji berdering. Dia mengangkatnya. "Ya, aku Uji. Aku berada di warnet Wang Yu. Kirim seseorang untuk menjemputku," ucapnya ketika menerima telepon tersebut. "Tuan, apakah orang ini dapat diandalkan?" ucap seseorang di sana. Sudah merupakan keajaiban ada seorang menerima misi ini. Kita akan membahas lebih lanjut begitu dia tiba. Pria itu adalah Su Wen, presiden perusahaan Su. 30 menit kemudian, Uji telah tiba di sana. Uji bergumam, rumah ini sangat besar. Tuan Su kemudian menyapanya. "Kamu pasti Tuan Uji. Aku Su Wen, orang yang memposting misi. Silahkan masuk." Namun di sini Uji berkata, "Mari kita lihat sekeliling dulu." Tuan Su kemudian berkata, "Aku punya musuh bebuyutan di dunia bisnis. Kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Belum lama ini, aku memberi polisi petunjuk tentang pendapatan ilegalnya. Dia dicari oleh polisi, dan pelariannya aku tidak berharap dia menggunakan metode semacam ini untuk membalas dendam padaku.